Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing 1 Ibu Fitrawati Eskem MPD MTI. Yang terhormat dosen pembimbing 2 Ibu Ais Mustika Eskem MTI. Yang terhormat pembahas saya Bapak Irwandi MSA MSAK. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada hari ini pada tanggal 15 Juli 2020 saya Adi Sulistya melakukan sidang tugas akhir yang bertempat di kampus Amik Dian Cita Cindikia Palapa Bandar Lampung yang akan membahas hasil dari penelitian saya yang berjudul perhitungan membangun aplikasi perhitungan harga pokok produksi pada PT AD Karya Gemilang Bandar Lampung. Lanjut saja, saya akan membahas dari bab 1 pendahuluan yang dimulai dari latar belakang. PT AD Karya Gemilang adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, khususnya bagian produksi gula kristal putih yang bergerak di Jalan Yosudarso nomor 29 Kelurahan Wailune, Kecamatan Panjang. Namun, pengolahan data akuntansi perhitungan harga pokok produksi pada PT AKG ini tidak sejalan dengan kemajuan teknologi yang seharusnya dipakai pada perusahaan tersebut. Dapat dilihat dari pengolahan data perhitungan harga pokok produksi yang masih menggunakan secara manual. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini sering terjadinya kesalahan perhitungan harga pokok produksi dan laporan yang dihasilkan belum baku sesuai dengan standar akuntansi. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah di sini adalah bagaimana membangun aplikasi perhitungan harga pokok produksi pada PT AD Karya Gemilang. Lalu ada batasan masalah. Batasan masalah di sini ialah perhitungan harga pokok produksi yang berkaitan dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Lalu output yang dihasilkan adalah laporan harga pokok produksi, dan bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah berbasis web dengan bahasa pemrograman Visual Studio. Lalu tujuan penelitian di sini adalah menghasilkan aplikasi perhitungan harga pokok produksi pada PT AD Karya Gemilang Bandar Lampung yang efisien dan efektif dan menghasilkan laporan harga pokok produksi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini yang pertama yaitu mempercepat dalam menghitung laporan harga pokok produksi pada PT AD Karya Gemilang Bandar Lampung. Yang kedua, membantu pihak PT AD Karya Gemilang dalam pengolahan data yang berhubungan dengan perhitungan harga pokok produksi. Yang ketiga, manfaat praktis. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah bahwa dengan menerapkan aplikasi pengolahan data laporan harga pokok produksi dapat mempermudah admin dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi pada perusahaan tersebut. Lalu ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan pengembangan metode, model, aplikasi pengolahan data laporan harga pokok produksi yang bertujuan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini saya ada 3, yaitu wawancara, pengamatan langsung atau observasi, yang ketiga studi pustaka, dan yang terakhir dari bab 1 ini adalah metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah metode extreme programming atau SP. Secara garis besar, extreme programming di sini mempunyai tahap-tahapan, yaitu yang pertama planning, design, coding, dan testing. Lalu selanjutnya bab kedua yaitu teori pendukung. Menurut Joe Figer, aplikasi adalah merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menjalankan pekerjaan tertentu. Menurut Tata Sutabri, aplikasi adalah alat terapan yang secara khusus difungsikan dan terpadu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Biaya bahan baku menurut
Mulyadi. Biaya bahan baku dapat diidentifikasikan dengan produk atau pesanan tertentu yang nilainya relatif besar. Contohnya perusahaan mebel. Perusahaan mebel bahan baku utamanya adalah kayu dan rotan. Biaya yang timbul pemakaian bahan baku disebut biaya bahan baku. Lalu biaya tenaga kerja langsung menurut Mulyadi. Biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja pabrik yang tidak dapat diperhitungkan secara langsung dengan produk atau pesanan tertentu. Lalu biaya overhead pabrik menurut William K. Charter. Biaya overhead pabrik pada umumnya diidentifikasikan dengan biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan semua biaya pabrik yang tidak mudah diidentifikasikan atau dibebankan dengan produk, pesanan, dan objek lainnya. Lalu bab 3 saya akan membahas rancangan. Lalu activity login. Activity login ini kita akan memasukkan username dan password. Jika username dan password benar, kita akan masuk ke halaman utama. Lalu ada aktiviti halaman utama. Di aktiviti halaman utama ini ada pilihan yaitu data produk, data biaya tenaga kerja langsung, dan data transaksi dan laporan. Lalu kita akan masuk ke aktiviti produk. Kita menampakkan aktiviti produk, kita akan memasukkan nama, satuan, dan harga satuan. Lalu ada aktiviti tenaga kerja langsung. Di tenaga kerja langsung jika kita ingin memasukkan data, kita akan memasukkan nama divisi, nama pekerja, dan biaya pekerja. Lalu ada aktiviti transaksi. Aktiviti transaksi ini kita akan memasukkan tanggal, bulan, tahun, jumlah rencana, jumlah produk, dan jumlah produk selesai. Lalu ada aktiviti laporan. Aktiviti laporan ini kita masukkan aktiviti laporan ini ada 3 pilihan yaitu kertas kerja, laporan periode, laporan per periode, laporan semua produk. Lalu ada rancangan input. Rancangan input di sini ada rancangan input login, halaman utama, input produk, input tenaga kerja langsung, input transaksi, dan input laporan. Lalu output yang dihasilkan di sini adalah ada kertas kerja, laporan per periode, laporan semua produk. Dan di selanjutnya ada pengkodean. Pengkodean di sini yang pertama yaitu produk, yaitu P001. P itu adalah nama kode produk, 001 adalah kode karakter. Lalu kedua ada BB, kode bahan baku yaitu BBR 001. BBR adalah kode bahan baku, 001 adalah kode karakter. Lalu ada kode tenaga kerja langsung yaitu TKL 001, yaitu TKL adalah kode tenaga kerja langsung, dan 001 adalah kode karakternya. Lalu ada kode transaksi. Kode transaksi di sini yaitu PRS 001. PRS itu adalah kode transaksinya, ya, terus 001 adalah kode karakter. Selanjutnya bab 4 hasil pembahasan. Di sini saya akan menampilkan hasil dari pembahasan saya, yaitu pertama menu login, ini tampilannya. Selanjutnya menu utama, ini tampilan programnya. Lalu input data produk, ini tampilannya. Terus tampilan data bahan baku, tampilan data tenaga kerja langsung, tampilan data transaksi, tampilan data input laporan. Selanjutnya laporan, tampilan data laporan kertas kerja. Selanjutnya tampilan data laporan per periode, dan terakhir tampilan data laporan semua produk. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi